Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 兽退魂丸，结束吧！Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dan Little Kilin atau yang kamu panggil Kiu pasti akan kembali. Ucap Xiaoyan tersenyum. Apakah ayah punya berita tentang Kiu? Tanya Longyan. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kamu pasti terkejut saat melihatnya lagi. Ucap Xiaoyan. Terkejut? Apa yang terjadi pada Kiu? Tanya Longyan dengan cemas. Tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Tapi dia bukan lagi bola kecil yang suka makan pil seperti dulu. Dia saat ini tumbuh menjadi wanita cantik. Ucap Xiaoyan tertawa. Tumbuh menjadi wanita cantik. Ucap Longyan tidak mengerti banyak tentang kecantikan. Bagi Longyan, kecantikan tidak memiliki definisi apapun. Untuk sementara hanya itu. Kamu belum mengerti dan kamu akan mengerti di masa depan. Baiklah, sekarang ayah akan berlatih. Kamu bisa beristirahat di geladak. Ding Yue, Zheng Hui, temani Longyan untuk mengenal semua orang. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Ding Yue dan Zheng Hui bergegas di samping Longyan. Ding Yue mengeluarkan senjata dan armor Ming He kuno yang telah dia buat untuk Longyan. Dia berkata, ini adalah tombak pemecah panlong yang kubuat untukmu. Kamu dapat melihat apakah kamu dapat memanfaatkannya. Ada juga armor pelindung jantung. Armor ini dapat berubah sesuai dengan bentuk tubuhmu. Kamu dapat melihat apakah itu pas. Ucap Ding Yue menyerahkan tombak dan armor pelindung jantung ke tangan Longyan. Nah, sudah lama tidak bertemu dan kamu menjadi tampan. Meskipun kamu masih sedikit lebih buruk dariku, tetapi aku sangat senang melihatmu kembali. Ucap Zheng Hui menepuk bahu Longyan. Longyan menatap keduanya dengan penuh kerinduan. Setelah itu dia menundukkan kepalanya melihat armor dan tombak yang diberikan Ding Yue. Tubuh Longyan sedikit gemetar. Hahaha, apakah anak ini menangis? Tenang, kalah tampan dariku bukan sesuatu yang memalukan kok. Ucap Zheng Hui tertawa. Saat berikutnya Longyan mengangkat kepalanya dengan tawa keras yang tak tertandingi. Seolah-olah tim Fearless benar-benar kembali. Yueli juga terkejut melihat senyum lepas Longyan. Kupikir naga konyol ini tidak akan pernah tertawa. Rupanya dia bisa tertawa dengan sangat bahagia. Gumam Yueli. Zheng Hui menarik Longyan untuk banyak bicara. Dan Ding Yue menampar bagian belakang kepala Zheng Hui. Jangan ajari dia menjadi nakal. Ucap Ding Yue. Zheng Hui mengabaikan Ding Yue lalu berbisik ke telinga Longyan. Dengarkan aku. Xiaoyan akan pergi jika kamu tidak mendatanginya sekarang. Cepat periksa dia. Ucap Zheng Hui. Setelah selesai berbicara, Ding Yue langsung menghantam perut Zheng Hui dengan sangat keras. Dan cerita terdengar dari seluruh batra. Senyum di wajah Longyan menjadi lebih cerah ketika melihat kedua orang yang bertengkar ini. Air mata bahagia mengalir di matanya. Jelas bahwa dia sangat merindukan anggota tim Fearless. Waktu terus berlalu di tengah kedamaian semua orang. Batra tabut terus maju dengan kecepatan tinggi. Mereka bahkan mengabaikan dua batra yang mengejar dengan kecepatan penuh di belakang. Dewa Laut Pangdahai, kami sudah mengendalikan batra dengan kecepatan penuh. Tetapi kami masih kesulitan untuk menyusul mereka. Jika mereka tidak berhenti, tidak ada kemungkinan untuk menangkapnya. Ucap pria itu berlutut di depan Pangdahai. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Tanya Pangdahai dengan suara dalam. Rute mereka masih tidak dapat diketahui secara pasti. Tetapi di sepanjang area ini yang terdekat adalah alam besar Xingji. Ucap pria itu. Alam besar Xingji? Apakah mereka akan pergi ke alam besar Xingji? Ucap Pangdahai, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu karena alam besar Xingji merupakan tempat yang mengerikan dalam kehampaan selatan. Lagi pula tidak ada yang mau pergi ke tempat semacam itu. Desas-desus mengatakan bahwa bahkan Dewa Bintang 9 pernah tewas di dalamnya. Dan bahayanya masih tidak diketahui. Aku tidak yakin. Aku hanya bisa menebak berdasarkan arah umum yang mereka tuju. Ucap pria itu melanjutkan. Sueki, segera beritahu hantu roh terdekat untuk mencegat mereka. Ucap Pangdahai. Setelah berbicara, sosok yang disebut Sueki muncul di sampingnya. Dia mengenakan gaun merah transparan.
dan itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya yang montok. Sueki tidak memiliki pupil di matanya, sehingga orang dapat mengatakan bahwa dia berasal dari istana surga manusia. Melihat dari rutenya memang ada hantu roh yang bernama Wang Jin, ucap Sueki. Bisakah Wang Jin memblokirnya? Tanya Pang Dahai. Aku rasa sulit. Kekuatan Wang Jin sedikit lebih lemah dari Guan Er. Kamu tahu bahwa bahkan Guan Er terbunuh oleh orang ini. Jadi mungkin Wang Jin tidak memenuhi syarat menghentikannya, ucap Sueki. Dia hanya perlu menundanya sebentar. Lagi pula Guan Er tidak lemah. Meskipun mereka membunuhnya, mereka pasti terluka. Kalau tidak mungkin mereka akan melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti ini. Segera perintahkan Wang Jin untuk menghentikan mereka, ucap Pang Dahai. Sueki sedikit mengangguk. Dia segera menghubungi Wang Jin melalui token giok khusus dari istana surga manusia. Selain itu panggil bala bantuan dari roh hantu terdekat lainnya agar datang ke sini. Yang terbaik adalah tetap berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ucap Pang Dahai bertindak dengan sangat hati-hati. Di sisi lain, setelah orang yang bernama Wang Jin menerima berita itu, dia segera menaiki Batra dan bergegas ke satu-satunya jalan yang harus dilewati Batra Xiaoyan. Tetapi Sueki tidak menjelaskan kepada Wang Jin bahwa Xiaoyan adalah orang kuat yang membunuh Guan Er. Dia hanya memintanya agar menghentikan Batra Xiaoyan dengan segala cara. Dan jika dia berhasil, dia akan diberi hadiah besar. Oleh karena itu, Wang Jin tidak memimpin banyak orang, karena Wang Jin tidak tahu musuh seperti apa yang akan dihadapi. Lagi pula sangat sedikit orang kuat yang berani menyinggung orang-orang dari istana surga manusia. Meskipun hal semacam ini pernah terjadi, tetapi itu dilakukan oleh orang-orang bodoh yang telah melakukan dosa. Dan pada akhirnya orang-orang dari istana surga manusia menangkap dan membunuhnya dengan lancar. Oleh karena itu Wang Jin tidak berpikir bahwa musuh yang akan dia temui kali ini sama sekali berbeda dari biasanya. Di sisi lain, semua orang di Batra Tabut merasa sangat nyaman. Hanya pada saat ini mereka bisa mendapatkan kedamaian sesaat. Batra Tabut sangat besar. Setiap orang dapat memiliki kabin sendiri-sendiri dan dekorasi interiornya cukup mewah. Bahkan tempat tidurnya memiliki lampu hangat untuk membuat orang lebih nyaman ketika beristirahat. Di kabin tempat Xiaoyan berada, dia telah menyegel kabin itu dengan kekuatan jiwanya. Setelah itu Xiaoyan mengulurkan tangannya menarik Sun Er ke dalam pelukannya. Bibirnya jatuh tepat di mulut kecil Sun Er. Sun Er lengah sesaat. Setelah perjuangan yang sia-sia ini, ia benar-benar jatuh ke dalam serangan sengit Xiaoyan. Xiaoyan gege, tunggu sebentar, ucap Sun Er mencoba yang terbaik untuk lolos. Wajah kecilnya sudah memerah. Penampilannya yang pemalu sangat mengesankan. Apakah ada yang salah? Tanya Xiaoyan. Masih banyak waktu. Sun Er ingin berbicara lebih banyak denganmu, ucap Sun Er dengan suara rendah. Dia benar-benar sudah lama tidak bertemu Xiaoyan, dan dia semakin merindukan Xiaoyan. Xiaoyan menatap wajah cantik Sun Er kemudian merapikan rambutnya yang agak berantakan, membuat Sun Er menundukkan kepalanya karena malu. Sun Er, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sangat cantik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan gege juga tidak berubah sama sekali. Kamu sangat tidak jujur saat kita bertemu, ucap Sun Er cemberut. Hahaha, aku sangat merindukanmu. Apakah Sun Er merindukanku? Tanya Xiaoyan. Setelah Sun Er berhenti sejenak, dia juga menganggukkan kepalanya dengan lembut. Xiaoyan tidak bisa menahan lagi dan dia memeluk pinggang halus Sun Er. Ciuman panas menghantam wajahnya lagi. Kali ini Sun Er tidak melawan dan melingkarkan tangannya di leher Xiaoyan. Emosi di hatinya akhirnya tidak bisa ditekan dan benar-benar meledak di sini. Bahkan Sun Er memiliki inisiatif untuk berbalik menyerang Xiaoyan dengan sengit. Xiaoyan yang matanya tertutup juga membukanya dengan keras. Sudut mulutnya naik sedikit melihat gadis cantik di depannya yang sedang menikmati momen ini dengan mata tertutup. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Mendaki ke awan ganda di sepanjang pinggang, Sun Er mengeluarkan suara senandung genit. Suara itu hanya akan membuat Xiaoyan lebih bersemangat. Sun Er juga sepertinya bangun sepenuhnya. Dia menekannya terlalu lama. Di bawah sentuhan Xiaoyan sepertinya dia tidak tahan dengan panas di tubuhnya. Sebaliknya dia terus menyerang Xiaoyan. Xiaoyan gege, apa yang kamu tertawakan? Ucap Sun Er wajahnya memerah karena malu. Hahaha, bukan apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka Sun Er berubah menjadi kucing liar, ucap Xiaoyan. Sun Er yang pemalu, dia berbaring di tubuh Xiaoyan, menyembunyikan wajahnya di dada Xiaoyan. Bukankah sudah lama sejak aku tidak melihatmu? Xiaoyan gege tidak datang untuk melihat Sun Er, ucap Sun Er. Sebelum Sun Er selesai berbicara, tiba-tiba saja tangan Xiaoyan melemparkannya ke kasur.
Singkatnya, setelah beberapa hari berlalu, Xiaoyan dan Sun Er tidak pernah keluar. Xiaoqi juga berakal sehat dan tidak mengganggu mereka berdua. Adapun Yueli, dia hanya mendengar tentang hubungan antara pria dan wanita, dan dia tidak tertarik dengan itu. Tetapi ketika dia melihat ayah dan ibunya seperti ini, mendadak sosok Raja Tianzang muncul di benaknya karena suatu alasan. Mengapa aku merindukan orang tua itu? Sial, ucap Yueli. Tanpa sadar ingatan Hades telah bangkit di dalam pikiran Yueli, dan juga secara tidak sadar mempengaruhi segala sesuatu tentang Yueli. Dari kepribadiannya, cara berbicaranya, dan sikap terhadap segala sesuatunya secara bertahap muncul dalam proses yang halus. Yueli mungkin masih menjadi dirinya sendiri, tetapi masih sulit untuk tidak terpengaruh oleh ingatan akan kehidupan sebelumnya. Aku dengar lelaki tua itu menyukai Hades di kehidupan sebelumnya, tapi untungnya mereka tidak bertemu. Ucap Yueli juga menolak hubungan antara Hades dan Raja Tianzang di kehidupan sebelumnya. Tetapi waktu perlahan akan mengubah segalanya. Semakin dia menolak, semakin dia tidak terpisahkan pada akhirnya. Dan bukan tidak mungkin bahwa Yueli akan memahami apa yang paling berharga baginya. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Xiaoyan dan Sun Er masih belum muncul, yang membuat Yueli menjadi sedikit cemas. Apakah mereka benar-benar membuat adik perempuan? Ucap Yueli mengerutkan kening. Di kabin, sosok cantik Sun Er masih meringkuk di dada Xiaoyan. Apakah Sun Er ingin kembali ke dunia bawah? Tanya Xiaoyan. Aku benar-benar ingin tinggal di sisi Xiaoyan Gege. Tetapi aku sudah merasakannya di surga dewa pembunuhan sebelumnya. Meskipun aku berlatih keras, tetapi faktanya kekuatanku masih terlalu lemah. Tetap di sisi Xiaoyan Gege hanya bisa menjadikanmu beban. Tunggu aku menjadi cukup kuat dan kita akan bersama-sama lagi. Ucap Sun Er berkata dengan lembut. Aku juga ingin Sun Er berada di sisiku. Tapi aku juga tidak cukup kuat untuk melindungimu sepenuhnya. Kupikir aku bisa. Tapi semua partner di tim Fearless mati karena aku. Dan aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Hanya ketika kamu berada di dunia bawah, aku tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Ucap Xiaoyan juga menghela nafas panjang. Xiaoyan Gege tidak perlu terlalu sedih. Aku mendengar dari Yueli bahwa mereka hidup sangat baik di dunia bawah. Hanya masalah waktu sebelum ingatan mereka dibangkitkan. Dan bukan tidak mungkin mereka akan menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Ucap Sun Er. Aku benar-benar kasihan pada mereka. Setelah mereka dibangkitkan, mereka harus menetap di sana. Biarkan aku mengurus sisa jalan. Ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Sun Er benar-benar mengerti segalanya. Xiaoyan tidak pernah menjadi orang yang egois. Aku mengerti. Jika kamu menginginkan Sun Er bisa datang kapan saja. Ucap Sun Er. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat dan dia berbalik untuk memegang Sun Er lagi. Xiaoyan Gege, tunggu sebentar. Ucap Sun Er. Sebelum Sun Er selesai berbicara, bibir lembut Xiaoyan langsung memblokirnya. Setiap momen begitu indah dan mereka melepaskan semua kerinduannya di sini. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pada saat ini Sun Er berdiri di depan cermin dan akhirnya mengatur pakaiannya. Kilau di wajahnya mengatakan segalanya. Xiaoyan memeluknya dari belakang. Sudah sangat lama sejak Xiaoyan tidak merasakan perasaan bahagia semacam ini. Aku percaya suatu hari nanti keluarga kita akan bahagia bersama selamanya. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Ucap Xiaoyan berbisik dengan suara rendah. Sun Er menganggukkan kepalanya dengan cantik. Dimanapun Xiaoyan Gege berada, Sun Er akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi, Sun Er siap menemanimu. Ucap Sun Er berbalik dan memeluknya dengan sepenuh hati. Ayo pergi, saatnya kita keluar. Kalau tidak, Yueli benar-benar berpikir kita akan memberinya adik perempuan. Ucap Xiaoyan. Sun Er juga mengeluarkan tawa seperti lonceng ketika Xiaoyan mengatakan ini. Melihat Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan keluar dari kabin, Yueli langsung berdiri mendekati keduanya. Beruntung tidak memiliki adik perempuan untukku. Aku tidak ingin menjadi kakak perempuan. Ucap Yueli dengan sedih. Xiaoyan tertawa dan mengusap kepalanya. Xiaoqi datang ke sisi Sun Er menatap wajah Sun Er yang berseri-seri dan dia mengerti. Saudari Sun Er telah menjadi cantik setelah lama tidak bertemu. Ucap Xiaoqi. Xiaoyan merasa sedikit malu dan terbatuk 2 kali. Dia berkata, masih ada waktu bagi semua orang untuk bersantai. Aku harus berlatih di ruang tertutup. Jika sesuatu terjadi, segera beritahu aku. Ucap Xiaoyan melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan kedua istrinya dan tertawa. Setelah kembali ke kabin, Xiaoyan menutup pintu dan jendela kemudian menyegel tempat ini lagi. Itu karena dia berniat untuk memasuki pagoda emas. Dengan peningkatan kekuatannya, dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Xiaoyan datang langsung ke lantai skill.
Lantai skill yang penuh dengan pita cahaya ini tidak tahu ada berapa banyak skill bertarung yang dikandungnya. Menatap skill bertarung yang terus melesat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan emosional. Dengan peningkatan kekuatannya, dia perlu mendapatkan 2 keterampilan bertarung tingkat atas dari peringkat dunia. Tentu saja jika dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan semua, dia tidak akan melewatkannya. Xiaoyan mengamati pita cahaya yang terus melesat dengan cepat, dan dia tidak terburu-buru mengambilnya. Akan selalu ada pita cahaya yang akan melambat. Dan pita cahaya yang melambat itulah merupakan skill bertarung yang cocok untuk Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan menunggu dengan sabar, dia melihat pita cahaya lewat dengan gerakan lambat. Xiaoyan merentangkan telapak tangannya, kemudian pita cahaya itu mendarat di genggamannya. Tingkat keberuntungan, 10.000 alam dewa api. Ucap terkejut Xiaoyan ketika membaca skill bertarung ini. Dia tidak menyangka akan mendapatkan peringkat keberuntungan yang 1 tingkat lebih tinggi dari peringkat dunia. Peringkat keberuntungan juga dibagi menjadi peringkat atas, menengah, dan bawah. Tetapi skill 10.000 alam dewa api ini tampaknya tidak memiliki level khusus yang ditandai. Yang berarti bahwa batas atas keterampilan bertarung ini akan sangat tinggi. Dengan kata lain, itu akan bergantung pada kekuatan penggunanya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Keterampilan bertarung ini benar-benar melebihi ekspektasi Xiaoyan dan masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menguasainya dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terus dengan rakus mencari skill bertarung. Dia duduk bersila dan menuangkan kekuatan jiwa ke dalam keterampilan bertarung. Informasi agung mengalir masuk ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan matanya meledak dengan kecemerlangan. Itu karena dia dikejutkan lagi oleh keterampilan bertarung tingkat keberuntungan ini. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung sebelumnya, volume 10.000 alam dewa api ini benar-benar berbeda. Dia berkata, alam dewa api, perluas domain api, berkati dirimu dengan api. Semua rekan tim di domain api untuk sementara dapat memperoleh peningkatan api tetapi menghabiskan banyak sumber energi penggunanya. Ucap Xiaoyan. Tidak diragukan lagi bahwa skill bertarung ini akan memainkan peran besar terutama dalam pertempuran kelompok. Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir, tetapi langsung memasuki gerbang ujian pertarungan nyata. Mencoba untuk mempraktekkan langsung keterampilan bertarung ini dan memahami artinya. Di gerbang ujian pertempuran nyata, sosok Xiaoyan melawan avatar ilusinya. Nyala api abadi mengembun menjadi teratai api dan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian tangan Xiaoyan yang lain dipandu oleh sumber energi dalam nyala api. Jejaknya digantung di teratai api satu persatu dan kemudian dia mengangkat tangannya. Teratai api terbang keluar dan mulai berputar di udara. Kecepatan putaran teratai api menjadi semakin cepat, tetapi teratai api tidak meledak, melainkan menyebar menutupi ratusan mil jauhnya. Dari kejauhan, nyala api hitam ini seperti penghalang yang menutupi seluruh area sekitarnya. Selama pihak lawan jatuh ke dalam jangkauannya, maka Xiaoyan bisa mengekstraksi semua vitalitas serta dauki mereka. Ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki api abadi. Menggunakan api abadi untuk mengaktifkan skill ini tidak berbeda dengan memberi efek pemulihan besar-besaran kepada mitra. Lalu bagaimana jika aku menggunakan bayan atau api iblis? Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, nyala api bayan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Diringkas menjadi teratai api seperti sebelumnya. Setelah rune misterius terbentuk sempurna, baru kemudian Xiaoyan melemparkan teratai api itu. Penyebaran bayan juga menempuh jarak ratusan mil, dan medan di sekitarnya berubah menjadi siang hari. Bagi siapapun yang memasuki jangkauannya secara alami akan jatuh ke dalam kendali jangka pendek. Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan bayan juga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran skala besar. Dengan begitu, semua orang di kelompok Xiaoyan bisa menyerang pihak musuh dalam waktu singkat. Setelah itu, Xiaoyan mencoba yang terakhir, yaitu menggunakan api iblis. Dia secara berurutan memadukan keterampilan bertarung dari 3 jantung api yang dimilikinya. Dan sesuai dengan kemampuan berbeda dari masing-masing jantung api. Efek yang ditampilkan juga berbeda. Pada saat ini api iblis menyelimuti area di sekitarnya dengan warna api ungu merah. Api abadi dan bayan sebagian besar merupakan tambahan dalam pertempuran. Tetapi api iblis sama sekali berbeda. Karena kemampuan api iblis adalah menyediakan sumber energi yang dibutuhkan untuk pertempuran. Selama Xiaoyan menggerakkan pikirannya, dia dapat menambahkan berkah sumber energi kepada mitranya. Jadi api iblis mungkin lebih efektif dalam pertempuran yang sebenarnya.
Dengan begitu semua kekuatan mitra Xiaoyan akan meningkat. Dan kekuatan keseluruhan dari seluruh tim tidak diragukan lagi akan sangat mempengaruhi kemenangan. Keterampilan bertarung seperti itu memang layak untuk peringkat penciptaan. Sungguh luar biasa meningkatkan kekuatan jantung api ke tingkat ini. Ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Skill bertarung semacam ini bisa dikatakan formasi. Tapi berbeda dengan formasi. Jadi Xiaoyan dengan cepat menguasainya. Xiaoyan masih tinggal di gerbang ujian pertarungan nyata untuk beberapa waktu. Untuk memahami skill 10.000 alam dewa api pada tingkat yang lebih dalam. Dan Xiaoyan keluar dari gerbang ujian pertempuran nyata setelah beberapa saat. Ketika Xiaoyan keluar, sosok Zanlao yang sudah lama tidak terlihat kini muncul kembali. "Nak, kenapa kamu tidak pergi ke lantai 11 dan melihatnya?" ucap Zanlao. Xiaoyan sedikit terkejut. Lantai 10 adalah pohon dunia. Sedangkan untuk lantai 11 ini Xiaoyan tidak pernah memikirkannya. Lagi pula lantai 10 masih menjadi hal yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan Xiaoyan saat ini. "Lantai 11? Tanya Xiaoyan. Karena Zanlao yang berbicara itu pasti ada kebutuhan untuk pergi ke sana. Zanlao mengangguk sedikit. Xiaoyan segera datang ke lantai 11 melalui tangga atas. Setiap kali dia memasuki tingkat yang lebih tinggi dari pagoda emas, akan selalu ada kejutan yang tak terduga bagi Xiaoyan. Kali ini jelas tidak terkecuali. Ruang di lantai 11 tidak terlalu besar. Ada total 9 peti mati transparan yang mengapung di dalamnya. Xiaoyan mengamati 9 peti mati terapung dan segera matanya terpaku pada satu peti mati. Meskipun ada 9 peti mati tetapi 8 diantaranya kosong. Dan hanya ada sosok di satu peti mati. Ini adalah Avatar Yuanzhen. Setelah sekian lama Avatar Yuanzhen sebenarnya disegel ke dalam pagoda emas. Ucap terkejut Xiaoyan melihat Avatar Yuanzhen tergeletak diam di peti mati. Meskipun jaraknya begitu dekat, tetapi Xiaoyan masih tidak bisa merasakan koneksi antara dia dan avatarnya. Zanlao lalu berkata, "Tentu saja ada alasannya. Setelah kamu bertemu dengan Istana Surga Manusia, maka sudah waktunya bagiku memberi tahumu. Kekuatan keabadian di seluruh dunia sensi kecuali mereka yang berada di bawah komando Istana Surga Manusia telah ditekan dengan kejam. Tubuh Avatar Yuanzhen yang kamu miliki mencapai tingkat keabadian. Avatar Yuanzhen memang bisa memberimu banyak bantuan. Tapi selain bantuan itu, dia akan memberimu lebih banyak masalah yang tidak bisa kamu tanggung saat ini," ucap Zanlao. Surga Istana Manusia menekan eksistensi keabadian sensi. Kekuatan macam apa yang dimiliki Istana Surga Manusia itu untuk dapat menekan keabadian? Ucap tercengang Xiaoyan. Sebagian besar Istana Surga Manusia terdiri dari orang-orang dari sensi. Tetapi di belakang Istana Surga Manusia ada invasi kekuatan luar. Seizun bertindak sembarangan dan gagal memberantasnya. Dan sekarang telah menjadi bencana besar di dunia sensi. Ucap Zanlao. Maksudmu Istana Surga Manusia sebenarnya telah dikendalikan oleh dunia lain? Tanya Xiaoyan. Itu benar. Tetapi karena sensi sendiri masih sangat kuat, mereka tidak akan dapat menyerang untuk sementara waktu. Mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengendalikan kekuatan sensi. Sensi telah bertahan sampai sekarang. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa invasi sensi akan datang lagi. Dan sekarang sensi akan berada dalam bahaya untuk bertahan hidup. Ucap Zanlao. Artinya sensi tidak punya kesempatan? Tanya Xiaoyan dengan ekspresi serius. Bukan itu masalahnya. Meskipun Istana Surga Manusia telah menekannya, tetapi dunia sensi tidak mudah hancur. Meskipun eksistensi keabadian ditekan, ada juga kekuatan yang dapat mengembalikan sensi. Ucap Zanlao. Kekuatan apa yang kamu maksud? Tanya Xiaoyan. Kekuatan pagoda emas. Ucap Zanlao. Pagoda emas? Rahasia apa yang disembunyikan pagoda ini? Dan apakah ia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tanya Xiaoyan. Pertanyaan ini masih membutuhkan kekuatanmu sendiri untuk menerobos ke tingkat keabadian untuk mengerti. Jalanmu masih panjang. Begitu pula sensi. Tidak mudah menghancurkan sensi atau yang disebut 3.000 dunia ini. Ucap Zanlao masih tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dan dia tidak ingat berapa kali Xiaoyan bertanya seperti ini kepadanya. Aku memiliki pertanyaan lain. Siapa sebenarnya identitas aslimu? Apakah roh pagoda emas ini? Kurasa tidak. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Kamu sepertinya memiliki jawaban untuk pertanyaan ini di hatimu. Ucap Zanlao. Kamu bukan roh pagoda emas. Juga bukan roh ilusi. Kupikir identitas aslimu seharusnya sensi. Ucap Xiaoyan menatap Zanlao dengan serius. Untuk waktu yang lama dia masih belum yakin. Tetapi apa yang dikatakan Zanlao hari ini membuat Xiaoyan lebih yakin akan tebakannya. Sensi adalah dunia, dan aku hanya mewakili seutas keinginan di dalamnya. Ucap Zanlao tidak menyangkalnya.
Itu sebabnya kamu sangat jelas mengetahui tentang situasi Senshi saat ini. Dari apa yang kamu katakan tadi, Senshi tidak memiliki harapan sama sekali kan? Ucap Xiaoyan. Zanlao tiba-tiba terdiam, dan butuh waktu lama baginya untuk melihat Xiaoyan. Jika aku mengatakannya, apakah kamu akan menyerah? Ucap Zanlao. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terkejut lagi. Jawaban ini tampaknya sesuai dengan harapannya, tetapi itu di luar dugaannya. Yang membuatnya bingung adalah jika tidak ada harapan mengapa dia harus bersusah payah untuk melakukan ini. Apa pentingnya reinkarnasi Zuzang dan wasiat Shizun? Tanya Xiaoyan merasa sangat bingung saat ini. Dia tidak bisa mengerti apa yang Zuzang dan Shizun lakukan. Mereka begitu kuat. Mengapa mereka ingin bubar dengan semua yang mereka miliki dan meletakkan semua wasiatnya pada Xiaoyan? Xiaoyan lalu berkata lagi, baik Zuzang maupun Shizun tidak dapat menyelamatkan Senshi. Mengapa aku harus melakukannya? Apakah karena aku hanya memiliki kekuatan Dewa Bintang 6? Ucap Xiaoyan, matanya membelalak marah. Lantai 8 menyegel sebagian besar ingatan Zuzang. Di sana ada semua jawaban untuk pertanyaanmu. Ucap Zanlao. Xiaoyan sudah lama tidak memasukinya. Dia pernah mendapatkan ingatan tentang Zuzang di dalamnya dan mengenal seorang wanita yang pernah dicintai Zuzang. Pergilah, aku akan memilih ingatan ini untukmu sendiri. Mengetahui ingatan ini akan menyelesaikan semua keraguan di hatimu. Sekaranglah waktunya, ucap Zanlao. Di bawah tatapan ragu Xiaoyan, dia datang ke lantai 8 pagoda emas. Sosok Zanlao menghilang dan Xiaoyan merasa bahwa jiwanya ditarik masuk ke dalam lantai 8. Pemandangan sekitarnya berubah dan ada pemandangan kacau di sekitar. Awan kabut mengalir di bawah kakinya dan ada kegelapan di atas kepalanya. Pada saat ini suara keras keluar dari tempat yang sunyi. Hahaha, Zuzang, kamu memang ada di sini. Kamu tidak bisa menipuku. Ucap suara itu yang ternyata adalah Shizun. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya melalui matanya. Begitu Xiaoyan menoleh, dia melihat bola api seperti matahari menabraknya dengan hebat. Di bawah bola api itu dia tampak seperti semut. Tapi segera Xiaoyan melihat Zuzang mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara. Bola api yang seperti matahari itu langsung meledak. Shizun, kamu benar-benar mengikutiku sampai mati. Ada urusan yang harus kulakukan hari ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan bertarung denganmu. Ucap Zuzang. Zuzang, kali ini aku mendapatkan avatar lagi yang lebih kuat. Kamu jelas bukan lawanku. Ucap Shizun. Di belakang bola api yang meledak ini, Xiaoyan melihat pria ramping mengenakan jubah hitam berdiri tegak. Wajahnya setampan pisau dan ada senyum tak terkendali di sudut mulutnya. Xiaoyan memandang pria itu dan sekilas mengenalinya bahwa pria itu adalah Shizun. Shizun mendarat di sebelah Zuzang, berjalan bahu-membahu dengan Zuzang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia dan Zuzang berada dalam hubungan yang bermusuhan. Dua pria yang kekuatannya berdiri di puncak dunia ini lebih cocok disebut sebagai teman di medan perang. Shizun, apakah sekarang kita berteman? Tanya Zuzang. Jangan membual. Kamu tidak bisa lari setelah menyelesaikan masalah ini. Berjanjilah untuk melawanku dengan baik. Ucap Shizun. Tapi bertarung denganmu benar-benar membosankan. Ucap Zuzang. Beraninya kau meremehkanku. Lawan aku sekarang. Kali ini aku akan memukulmu sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Teriak Shizun. Jangan khawatir. Sekarang kita memiliki musuh yang sama. Mari kita menyelesaikan urusan di depan kita terlebih dahulu sebelum kamu menentangku. Ucap Zuzang. Mengikuti pandangannya, Xiaoyan bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari lubang hitam besar. Setelah Zuzang selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Shizun lagi. Tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju sosok padat di depannya. Lengan bom, ucap Zuzang meninju ke depan. Kekuatan yang tidak bisa dipahami Xiaoyan keluar dari kepalan tangan. Tinju itu seperti hanya meniupkan embusan angin. Tetapi ketika menyapu sosok yang tak terhitung jumlahnya, mereka meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa di bawah pukulan itu. 7 tapak dewa pembunuh. Langkah ke-7. Ucap Zuzang melangkah maju. Hantu raksasa yang jauh lebih spektakuler muncul dari udara. Tanpa perlawanan apapun, sosok yang tak terhitung jumlahnya itu jatuh seperti semut. Zuzang dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Namun segera sosok yang lebih kuat muncul dari lubang hitam besar. Juga di belakang sosok itu masih ada beberapa orang lagi. Jelas bahwa mereka yang bergegas ke depan hanya umpan meriam. Dan musuh sebenarnya ada di belakang. Shizun, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Aku akan membunuh mereka semua sebentar lagi. Dan aku tidak ingin meninggalkan satupun dari mereka untukmu.
Ucap Zuzang menoleh sedikit untuk berkata, "Pak Tua, simpan sedikit untukku, sehingga aku dapat menikmati kecanduan tanganku." Ucap Shizun. Setelah berbicara, sosok Zuzang dan Shizun mulai menjara dengan liar. Meskipun musuh yang muncul semakin kuat, tetapi mereka sangat rentan di hadapan Zuzang dan Shizun. Sampai mayat di sekitarnya berserakan di seluruh medan dan bau darah memenuhi seluruh udara. Pada saat ini lubang besar di udara akhirnya menjadi sunyi. Invasi kali ini benar-benar membosankan. Ucap Shizun melipat tangannya di dadanya. Seolah-olah dia tidak puas dengan pembunuhan ini. Dan tidak ada lawan yang bisa membuatnya bersemangat. Zuzang menatap lubang hitam kemudian mengulurkan telapak tangannya. Di depan telapak tangan Zuzang mengembun bola darah yang sangat besar. Bola darah terus membengkak dengan ukuran yang sama seperti lubang hitam. Baru kemudian dengan kendali Zuzang, bola darah itu segera terbang menuju lubang hitam. Sel darah berubah menjadi penghalang berwarna merah untuk menutup lubang hitam. Setelah menutup lubang hitam ini, Zuzang menghela nafas panjang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selanjutnya pemandangan berubah lagi. Xiaoyan tiba-tiba meluncur jauh. Sangat jauh sampai dia melihat pemandangan sungai emas. Pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Sungai emas ini muncul di depan Xiaoyan dalam bentuk yang sangat tidak teratur. Seluruh sungai tampaknya terhubung bersama dan mengalir ke kehampaan di tengah. Jika diperhatikan baik-baik, ada banyak bintik merah di sungai emas ini. Hanya jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa itu adalah penghalang darah yang hancur. Jelas ini bukan pertama kalinya Zuzang membuat penghalang darah. Ini hampir mencapai batasnya. Penghalang itu harus dibentuk ulang untuk menyelesaikan masalah mendasar. Dan perbaikan seperti itu tidak berguna. Ucap Shizun saat melihat apa yang sedang dilakukan Zuzang. "Kamu seharusnya tahu harga untuk perbaikan." Ucap Zuzang berbalik. Kali ini masalahnya juga berhasil diselesaikan. Dia telah datang ke sini berkali-kali dan Zuzang sudah mengetahuinya. Tetapi lubang itu akan tetap muncul. Ucap Shizun. "Kalau begitu buatlah." Ucap Zuzang. "Akan selalu ada hari kehancuran." Ucap Shizun menggelengkan kepalanya. Nyatanya hari seperti itu tidak pernah tiba. Ucap Zuzang menjawab dengan keras kepala. Nasib Sensei akan sama dengan dunia luas, dan itu akan menjadi landasan dunia baru. Ucap Shizun berkata dengan ringan, seolah-olah kehancuran dunia tampaknya tidak penting di mata Shizun. Zuzang menoleh untuk menatap Shizun dengan mata serius. "Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Inilah kebenarannya." Ucap Shizun mengangkat bahu. Dia masih berkata dengan senyum tipis. "Dan jangan mencoba mengubahnya. Ini adalah takdir dunia. Kita sama sekali tidak berdaya untuk mengubahnya." Ucap Shizun melanjutkan. Mata Zuzang sedikit suram. Dia berkata, "Apakah kamu tidak punya orang yang kamu pedulikan?" Ucap Zuzang melihat penampilan acuh tak acuh Shizun. "Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas?" Ucap Shizun terbatuk 2 kali. Dan kemudian senyum liar muncul di wajahnya lagi. Dia tampak tidak peduli dengan semuanya. "Keluarkan seluruh kekuatanmu. Hari ini aku akan menemanimu bertarung sampai akhir." Ucap Zuzang tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Hahaha, inilah yang aku nantikan." Ucap Shizun berbinar dengan niat bertarung. Hanya ketika bertarung melawan Zuzang dia akan menjadi sangat bersemangat. Kedua sosok itu berubah menjadi cahaya dan pertempuran sudah dekat. Tetapi ketika pertempuran akan segera dimulai, tiba-tiba saja rasa penindasan melanda Xiaoyan. Pemandangan langsung menjadi gelap dan pertempuran ini tidak bisa disaksikan Xiaoyan. Ingatan pertempuran tidak terpelihara. Pertarungan keduanya terlalu tinggi untukmu, dan itu akan membahayakanmu. Ucap suara Zanlo segera terdengar di telinga Xiaoyan. Namun ingatan ini tidak berakhir karena ini. Ketika mata Xiaoyan menjadi jelas lagi, dia melihat bahwa ke-9 avatar Shizun sudah terbunuh. Adapun sosok Shizun, dia berbaring di tanah tanpa bernafas. Di sisi lain, Zuzang juga tidak dalam kondisi yang baik. Dia jatuh bersama dengan Shizun. Vitalitas keduanya berlalu dengan cepat dan Shizun benar-benar tak sadarkan diri. Tetapi ini bukan pertama kalinya terjadi. Dalam pertempuran tingkat ini, keduanya akan melakukan habis-habisan. Bagi keduanya yang berada di puncak dunia, pertarungan seperti itu tidak akan membuat mereka mati. Selama mereka berdua berbaring dengan tenang, maka waktu akan membuat mereka pulih. Kesempatan yang sempurna. Ucap sebuah suara datang di ruang yang kacau ini. Suara dingin itu bergema dan kemudian dalam kegelapan sesosok perlahan muncul. Sosok itu mengulurkan tangannya dan kekuatan yang kuat menyelimuti Zuzang dan Shizun yang tergeletak di tanah.
Ketika krisis kematian ini muncul, Zuzang membuka matanya dengan keras. Jika sosok itu melakukan serangan diam-diam, bukan tidak mungkin bahwa keduanya akan mati. Sial, ucap Zuzang mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar menyergap di sini. Situasi tak terduga seperti ini baru pertama kali terjadi. Zuzang berjuang untuk berdiri. Menghadapi serangan dari sosok yang tiba-tiba muncul ini, dia menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk berteleportasi ke samping. Memegang Shizun yang tak sadarkan diri di tangannya. Kalian berdua benar-benar brutal. Kamu melawan bangsamu sendiri. Jadi jangan salahkan aku untuk memanfaatkannya. Dalam kondisimu saat ini kamu tidak akan menjadi lawanku. Ucap suara itu bergema lagi. Mata Zuzang suram. Dia tidak tahu dari mana asalnya sosok ini. Pada saat ini sangkar hitam turun dari langit mengurung Zuzang dan Shizun ke dalamnya. Zuzang membawa Shizun yang pingsan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menghindar tidak akan ada artinya. Suara dingin dari sosok di luar sangkar keluar lagi dan kekuatan yang tak terlukiskan menghantam Zuzang. Zuzang memuntahkan seteguk darah. Lututnya jatuh dengan berat ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat sosok dalam kegelapan. Siapa kamu? Ucap Zuzang. Secara logis tidak mungkin Senshi memiliki musuh yang begitu kuat. Bahkan jika ada tidak mungkin Zuzang tidak tahu. Aku datang untuk membunuh kalian berdua. Ucap suara halus itu terdengar lagi. Jika ini terus berlanjut maka baik Zuzang dan Shizun akan dimusnahkan oleh orang ini. Zuzang sudah lama tidak merasakan ancaman seperti ini. Sosok di ujung jauh mengenakan jubah hitam dan Xiaoyan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Shizun, sekarang hanya ada satu metode yang aku lakukan. Jadi maafkan aku, ucap Zuzang. Tidak banyak waktu yang tersisa baginya untuk berpikir. Dia segera membuat keputusan gila. Senshi saat ini tidak boleh kehilangan dirinya. Zuzang menampar Shizun dengan telapak tangannya. Tubuh Shizun hancur dan berubah menjadi setetes esensi darah. Tanpa ragu-ragu lagi, Zuzang langsung menelannya. Setelah itu aura yang mencengangkan melonjak dari tubuhnya. Rambutnya yang panjang berkibar dan Zuzang perlahan mengangkat kepalanya. Penampilannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Di satu sisi adalah penampilan tampan Zuzang, dan separuh lainnya adalah wajah dengan racun hitam yang menyebar dari leher ke mata. Matanya juga menjadi hitam dan sebuah tanduk kecil tumbuh dari dahinya. Penampilan Zuzang saat ini hanya bisa dibilang sebagai setengah dewa dan setengah iblis. Zuzang melahap Shizun, dan keduanya bergabung menjadi satu. Tetapi Zuzang tidak menghapus jiwa Shizun. Sialan kau Zuzang, apa yang telah kamu lakukan? Ucap suara Shizun meraung gila di tubuhnya. Aku belum bisa mati. Musuh tiba-tiba muncul dan ingin membunuh kita. Kamu dan aku sama-sama terluka parah. Jika kita tidak bergabung menjadi satu, maka kita akan benar-benar musnah olehnya. Ucap Zuzang. Pada saat ini Shizun dan Zuzang bersaing dengan panik untuk dapat mengontrol tubuhnya. Satu sisi adalah Shizun dan sisi lainnya adalah Zuzang. Zuzang tidak punya pilihan selain melakukan ini. Musuh telah datang ketika keduanya dalam kondisi terlemahnya. Jadi Zuzang harus mengambil keputusan sebelum mereka mati terbunuh. Pada saat penyatuan ini, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus dari tubuhnya, yang membuat Zuzang sangat terkejut. Bekerja samalah denganku dan bunuh orang ini dulu. Ini hanya perpaduan sementara. Setelah masalah ini terselesaikan maka kita bisa berpisah. Ucap Zuzang. Bekerja sama denganmu. Berikan tubuhnya padaku dan aku akan membunuhnya. Ucap Shizun tidak senang. Dia hanya bisa menjadi pengamat. Secara alami dia tidak puas dengan ini. Tepat ketika Zuzang dan Shizun masih berdebat untuk menguasai tubuhnya, serangan dari orang itu datang lagi. Dengan keras kekuatan yang kuat menghantam langsung. Untungnya Zuzang mengendalikan tubuhnya tepat waktu. Aku merasa kamu berbohong padaku. Tidak ada cara untuk berpisahkan. Ucap Shizun meraung marah. Sebelum Zuzang menjawab, serangan dari pria berjubah hitam datang lagi. Dan sangkar hitam yang menutupi mereka mulai menyusut dengan cepat. Seolah-olah ingin menghancurkan keduanya secara langsung. Melihat ini, Zuzang tidak terus berbicara omong kosong kepada Shizun. Dia dengan paksa mengambil kendali tubuhnya. Zuzang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriak Shizun menemukan bahwa dia tidak memiliki dominasi sama sekali. Dan Zuzang dapat dengan mudah mengendalikan tubuhnya. Lagi pula ini adalah tubuh fisik Zuzang. Shizun hanya esensi darah yang memadukan kekuatan. Zhujiujin yang sepenuhnya mengendalikan tubuhnya juga memiliki kekuatan Shizun. Ketika kekuatan keduanya bergabung bersama, Zuzang bisa merasakan kekuatan yang jauh lebih besar. Auranya meledak dan dengan aura ini dia langsung menghancurkan sangkar hitam yang menyusut. Mengapa begitu sempurna? Kita jelas dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Bagaimana kita bisa digabungkan dengan begitu sempurna? Ucap Zuzang menghela nafas.
Zuzang telah mencari terobosan, tetapi dia telah mencapai belenggu di tingkat kekuatannya. Hanya pada saat inilah Zuzang sekali lagi merasakan peningkatan. Kemudian sosok Zuzang melintas dan tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu juga menyadari sesuatu yang salah. Segera sosoknya berubah menjadi asap hitam kemudian menghilang di kehampaan. Kejarlah dia. Kenapa kau tidak mengejarnya? Ucap Shizun sangat marah di dalam tubuh Zuzang. Dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Kita tidak bisa mengejarnya. Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Meskipun kita telah bergabung, tetapi kekuatan kita masih sedikit enggan. Ucap Zuzang menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu cepat pisahkan aku. Ucap Shizun berkata tanpa daya. Jangan khawatir, biarkan aku mencari cara. Ucap Zuzang duduk bersila. Zuzang, kau tidak bermaksud memberitahuku bahwa kita sama sekali tidak dapat dipisahkan kan? Ucap Shizun. Apakah kau tidak melihatnya bahwa aku sedang mencari cara? Ucap Zuzang. Aku ingin membunuhmu. Aku benar-benar tidak setuju. Aku akan menghantuimu sampai mati. Ucap Shizun. Dia mengenal Zuzang dengan sangat baik. Dia mengerti bahwa integrasi tubuh mudah dilakukan tetapi sangat mustahil dipisahkan. Apakah kamu merasakannya? Setelah kita berdua bergabung menjadi satu tubuh, kekuatan yang beredar di dalam tubuh begitu sempurna. Ucap Zuzang. Jawaban Zuzang membuat Shizun yang sudah marah menjadi semakin hancur. Dan pada saat ini dia ingin memotong mayat Zuzang menjadi ribuan keping. Jadi apa meskipun menjadi lebih kuat? Ucap Shizun secara alami tidak bisa tenang. Dia selalu meraung liar di tubuh Zuzang. Dan ekspresi Zuzang tetap tenang. Zuzang, kau benar-benar menjadi orang terkutuk. Teriak Shizun. Suara menderu juga bergema di telinga Xiaoyan. Pada saat ini pemandangan itu berangsur-angsur menghilang. Dan pandangannya menjauh dari tubuh Zuzang. Setelah melewati kehampaan yang gelap, pemandangan ini sedikit berhenti lagi. Di sini Xiaoyan melihat pria berjubah hitam yang menyerang Zuzang dan Shizun tadi. Pria berjubah hitam itu membelakangi Xiaoyan dan perlahan mengangkat topi di kepalanya. Xiaoyan memusatkan perhatiannya dan menatapnya dengan seksama. Dia sangat ingin melihat siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini. Pria berjubah hitam yang mengangkat topi hitam perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Xiaoyan. Meskipun itu hanya wajah samping, tetapi Xiaoyan sekilas melihat identitas dari pria berjubah hitam itu. Ini adalah... Ucap terguncang Xiaoyan setelah menyadari sosok ini. Dalam keadaan terkejut, dia tiba-tiba bangun ke dunia nyata. Dia membuka matanya dengan ekspresi tak percaya. Pria berjubah hitam ini sebenarnya adalah Zuzang sendiri. Ucap terkejut Xiaoyan. Zanlo tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiaoyan. Apakah kamu akhirnya mengerti? Ucap Zanlo. Jadi tujuan sebenarnya dari penampilanku adalah untuk berintegrasi. Ucap Xiaoyan. Apa yang dikatakan Shizun benar. Tidak ada harapan bagi Senshi untuk terus seperti ini. Dalam hal ini Zuzang juga merasa bersalah terhadap Shizun. Lagi pula dia dan Shizun adalah teman yang sangat baik. Tetapi demi Senshi Zuzang mengorbankan semuanya untuk mencari terobosan. Dan hasilnya mengkonfirmasi dugaan Zuzang. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, maka satu-satunya kesempatan adalah memadukan kedua kekuatan. Namun kehendak Shizun terlalu kuat untuk menjadi benar-benar sempurna. Sehingga kekuatannya masih belum bisa benar-benar dikendalikan. Kekuatan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh satu kehendak. Jadi Zuzang membuat keputusan yang lebih penting atas dasar ini, yaitu memilih untuk bereinkarnasi. Hanya kematian yang dapat menghancurkan kehendak Shizun. Dan kehendaknya serta penyatuan kekuatan menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Senshi. Ucap Zanlo suaranya bergema di telinga Xiaoyan. Setiap kata membuat Xiaoyan akhirnya mengerti maksud Zuzang. Ternyata aku sekuat Zuzang dan Shizun. Tapi aku masih belum puas dengan kekuatanku sendiri. Gumam Xiaoyan. Zuzang telah menemukan kekuatan ini dengan percobaannya. Tapi dia dan kehendak Shizun tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatan ini. Itu sebabnya kamu di sini. Ucap Zanlo suaranya seperti sambaran petir di telinga Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya mengerti arti pengaturan Zuzang. Dan inilah jawaban yang diinginkan Xiaoyan. Tapi Senshi memiliki waktu kurang dari 10.000 tahun untuk menghadapi invasi. Meskipun aku berlatih keras, tetapi kekuatanku sekarang bahkan belum mencapai Dewa Bintang 7. Dan aku masih jauh dari tingkat keabadian. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk bersaing di medan perang. Ucap Xiaoyan tanpa daya. Sekarang Xiaoyan mengerti bahwa keberadaannya sendiri sangat penting dan menanggung nasib kematian seluruh Senshi. Tetapi Xiaoyan sangat jelas bahwa kekuatannya saat ini tidak membantu sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, bahkan jika dia dapat mencapai keabadian, dia khawatir masih jauh dari harapan Zuzang. Segalanya sangat buruk.
tetapi tidak seburuk yang kamu bayangkan. Aku memberitahumu kali ini bukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi agar kamu memahami alasan mengapa Zuzang ingin bereinkarnasi. Sekarang kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Cukup lanjutkan saja, ucap Zanlo menjawab Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan berada di bawah tekanan besar. Jadi Zanlo perlu berdiri dan menunjukkan jalan ke depan untuk Xiaoyan. Xiaoyan menjadi tenang dan sedikit mengangguk. Dari pertarungan kecil hingga hari ini keadaan pikirannya telah menjadi stabil seperti gunung. Dia tidak akan menjadi tidak sabar karena tekanan. Sebaliknya itu membuat Xiaoyan lebih jelas tentang jalan di depan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Akankah avatar Yuanzhen selalu disegel di pagoda emas? Tanya Xiaoyan. Tubuh fisik avatar Yuanzhen telah mencapai tingkat keabadian. Istana surga manusia pasti akan menekannya. Tentu saja bukan tidak mungkin untuk menggunakannya. Pastikan waktu menggunakannya tidak lebih dari sebatang dupa. Jika kamu sedang menghadapi istana surga manusia, kamu harus memastikan untuk membunuhnya. Jangan membocorkan informasi tentang keberadaannya, ucap Zanlo dengan serius. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Setidaknya dia tahu di mana avatar Yuanzhen berada. Hal ini membuat kedamaian baru untuk pikiran Xiaoyan. Dengan kekuatan yang kuat dari avatar Yuanzhen, dia bisa menghadapi musuh apapun yang ingin dia hadapi. Dan waktu untuk sebatang dupa sudah lebih dari cukup. Ingat, jika kamu tidak dalam situasi putus asa, lebih baik tidak menggunakan avatar Yuanzhen. Selain menghindari penindasan istana surga manusia, itu juga pilihan terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri, ucap Zanlao. Xiaoyan mengangguk lagi. Dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Zanlao. Avatar Yuanzhen yang terlalu kuat akan memberi Xiaoyan semacam ketergantungan. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia harus melalui baptisan pertempuran agar menghindari kemacetan kekuatan. Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Zanlao. Kali ini dia benar-benar mendapatkan jawaban yang sudah lama membingungkannya. Setelah meninggalkan pagoda emas, Xiaoyan datang ke Geladak memastikan bahwa tidak ada yang terjadi. Xiaoyan kembali ke kabin, mengeluarkan beberapa kristal energi dan duduk bersila. Di telapak tangan Xiaoyan adalah kristal energi 9 warna dan 3 kristal energi 8 warna. Xiaoyan secara langsung memecahkan 3 kristal energi 8 warna pada saat yang bersamaan. Daoki yang agung segera menyelimputinya. Dan Daoki yang bergolak dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bintang Daoki mengembun satu demi satu di lautan meridiannya. Adapun sumber energi yang meluap akan diserap oleh api iblis. Setelah mewadahi sumber energi yang cukup, maka api iblis bisa memberi Xiaoyan kekuatan dalam pertempuran. Bintang-bintang Daoki terus mengembun satu persatu. Dan lautan bintang di meridian Xiaoyan meningkat secara teratur di bawah pasokan sumber energi yang megah. Saat ini Batra Tabut telah mengemudi di Kampaan Selatan selama beberapa bulan. Jauh di belakang mereka berubah dari 2 Batra menjadi 4 yang mengejar. Batra Tabut selalu mempertahankan kecepatannya sehingga Batra di belakang hanya bisa mengikuti dengan cermat. Dan seiring berjalannya waktu, mereka semakin tertinggal jauh dari Batra Tabut. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap. Dan Batra Tabut yang selalu stabil tiba-tiba mengalami sentakan hebat. Seluruh Batra sepertinya menabrak sesuatu dan kecepatannya segera melambat. Ketika Ding Yue berdiri, dia melihat sebuah Batra perlahan muncul. Dan mereka membuat semacam susunan untuk menghentikan Batra Tabut. Tampilan Batra ini sama dengan Batra yang mengejar di belakang, yang sama-sama berasal dari istana surga manusia. Batra itu segera mendekati Batra Tabut. Setelah itu 100 sosok terbang dari Batra mereka ke Batra Tabut. Kalian semua berbaris untukku, ucap suara yang sangat mendominasi terdengar. Ratusan sosok segera mengepung Batra Tabut Xiaoyan. Yueli yang duduk bersila mengamati ratusan sosok dengan tenang. Saya adalah Wang Jin dari Istana Surga Manusia, dan saya diperintahkan untuk mencegat Anda. Jika Anda bijaksana, Anda akan mematuhi saya dengan patuh. Kalau tidak, kami akan membombardir Anda sampai mati, ucap Wang Jin. Semua orang di Batra Tabut memperhatikannya, dan mereka tidak berbicara. Tetapi pada saat ini sebuah suara datang dari kabin. Oh, sepertinya ada tamu yang tak diundang, ucap suara itu. Mengikuti suara itu, terlihat sosok Xiaoyan perlahan keluar dari kabin dan auranya menjadi lebih kuat lagi. 3 kristal energi 8 warna dan 1 kristal energi 9 warna memberi Xiaoyan peningkatan 4 juta fondasi Daoki. Sekarang fondasinya telah meningkat dari 9 juta menjadi 13 juta. Xiaoyan tidak hanya menerobos ke Dewa Bintang 6 tahap akhir,
tetapi bahkan melebihi 2 juta dari yang dibutuhkan. Adapun puncak Dewa Bintang 6 membutuhkan 16 juta fondasi Daoki. Xiaoyan tampaknya tidak jauh dari puncak Dewa Bintang 6. Pada saat ini mata ganas Wang Jin mengikuti suara itu dan menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan keluar dari kabin. Dari mana asalmu? Cepat berguling untukku. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Ucap Wang Jin langsung memarahi. Yueli yang awalnya duduk bersila di geladak langsung mengerutkan keningnya. Baginya tidak ada yang diizinkan menghina orang tuanya. Segera aura pembunuh melonjak. Tanpa peringatan apapun sosoknya yang cantik muncul di depan Wang Jin. Mengangkat tangannya kemudian menampar wajah Wang Jin dengan keras. Tamparan ini membuat tubuh Wang Jin terhuyung-huyung ke belakang. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa mulutnya yang ditampar langsung bengkok. Yang terbaik adalah menjaga mulutmu saat berkata. Bahkan nenek moyang dari istana surga manusiamu tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ucap Yueli penampilannya yang lucu berubah menjadi sedingin es dengan niat membunuh. Pada saat ini pembuluh darah di dahi Wang Jin muncul. Jelas dia sangat marah. Dia tidak mengira akan langsung ditampar. Setelah dengan paksa menarik dagunya yang bengkok, dia menatap Yueli dengan ganas. Gadis bau, kau berani memukulku. Semuanya, bunuh para bajingan ini dan jangan tinggalkan siapapun. Teriak Wang Jin. Setelah perintah itu keluar 100 sosok bergerak menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Sabit kematian muncul di telapak tangan Yueli. Menyaksikan ratusan orang yang menjara ini, dia mengayunkan sabit kematian di tangannya. Cahaya hitam berbentuk busur melonjak keluar dari sabit kematian dan menyapu ke depan. Serangkaian suara jeritan bergema. Semburan darah segera memenuhi seluruh Bahtera Tabut. Pukulan Yueli yang tampaknya biasa ini langsung membunuh puluhan orang di barisan depan. Dan hasilnya telah membuat mereka yang masih hidup menjadi pucat karena ketakutan. Mereka terhuyung-huyung mundur kemudian bersembunyi di belakang Wang Jin. Pukulan Yueli yang mencengangkan juga mengejutkan Wang Jin. Wang Jin menatap Yueli, tetapi dia tidak bisa memahami sekuat apa kekuatan Yueli. Mereka semua adalah Dewa Dol, dan mereka semua dipotong menjadi 2 bagian di bawah satu pukulan. Ekspresi ngeri muncul di wajah Wang Jin. Dia segera mengerti bahwa dia bukan lawannya sama sekali. Sialan, bagaimana bisa begitu kuat? Sueki dan Pang Dahai berbohong tentang kekuatan musuh. Ucap Wang Jin mengutuk dalam hatinya. Nona muda, aku benar-benar minta maaf. Kami menghentikan orang yang salah. Kami telah mengganggumu. Kami akan pergi sekarang juga. Ucap Wang Jin menakupkan tangannya. Setelah itu dia berbalik tanpa peringatan apapun dan melarikan diri ke bahtera mereka. Tetapi ketika Wang Jin ingin melarikan diri, tiba-tiba saja Yueli muncul di bahteranya. Kamu mudah mengatakan, tapi tidak mudah jika kamu ingin pergi. Ucap Yueli memandang Wang Jin dengan mata dingin. Hasil setelah itu tentu saja semua orang termasuk Wang Jin langsung terbunuh. Adapun bahtera mereka pada akhirnya Ding Yue menyimpannya. Wang Jin tewas secara tragis bahkan tidak sampai setengah batang dupa. Setelah Bahtera Tabut berhenti sejenak, beberapa bahtera yang mengejar di belakang semakin memperpendek jarak. Tetapi hanya sedikit dan saat berikutnya Bahtera Tabut bergerak maju lagi dengan kecepatan penuh. Matinya Wang Jing secara alami juga dirasakan oleh Sueki dan Pang Dahai. Wang Jing mati sia-sia. Dia terbunuh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ucap Pang Dahai tidak merasa menyesal sedikit pun atas kematian Wang Jing. Sebaliknya dia mengutuk marah karena tidak bisa memberi penundaan seperti yang diharapkan. Ngomong-ngomong, kekuatan Wang Jing tidak sebaik Guan Er. Jadi masuk akal untuk dibunuh. Namun satu hal yang dapat dikonfirmasi. Tujuan mereka seharusnya alam besar Xingji. Ucap Sueki. Jika mereka benar-benar memasuki alam besar Xingji, akankah kita terus mengejar mereka? Tanya Sueki menatap Pang Dahai. Apakah ada informasi pasti tentang alam besar Xingji? Tanya Pang Dahai tampak sedikit lebih berhati-hati. Lagi pula alam besar Xingji juga terkenal di Kampaan Selatan. Sejauh yang aku tahu ada beberapa iblis kuno yang disegel di alam besar Xingji dan mereka sangat kuat. Aku mendengar bahwa beberapa dewa bintang 9 yang masuk ke dalamnya tidak pernah kembali. Ucap Sueki. Apakah ada jalan keluar lain dari alam besar Xingji ini? Tanya Pang Dahai. Mungkin tidak. Alam besar Xingji ini adalah ruang bobrok dengan hanya satu pintu masuk. Ucap Sueki menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kami dapat mengirim orang untuk menjaga pintu keluar alam besar Xingji. Setelah mereka memasuki alam besar Xingji, mereka pasti akan keluar. Dengan cara ini kami bahkan dapat mengirim bantuan lagi untuk menghindari kecelakaan. Ucap Pang Dahai. Sueki menganggukkan kepalanya. Mereka lebih suka menunggu lama daripada memasuki ke dunia Xingji untuk mengambil resiko. Pada saat ini kecepatan Bahtera Tabut di ujung mulai melambat.
Setelah melewati Kampan Selatan selama lebih dari beberapa bulan, mereka akhirnya tiba ke tempat yang ditunjukkan Lei Bai. Apa yang muncul di depan semua orang saat ini adalah lubang cacing yang terdistorsi. Xiaoyan, lubang cacing ini sepertinya tidak stabil. Apakah kamu yakin ingin memasukinya? Tanya Ding Yue berkata dengan cemas. Seharusnya ruang di dalam lubang cacing sudah sangat rusak. Ayah, aku sarankan untuk tidak menjelajah ke dalamnya, ucap Yueli. Terjadinya operasi tidak teratur berarti ada masalah dengan lubang cacing, atau ada masalah dengan ruang yang terhubung setelah lubang cacing. Dan itu hal yang cukup beresiko untuk terlibat ke dalamnya. Xiaoyan juga ragu-ragu. Meskipun Lei Bai membimbingnya datang ke sini, tetapi dia tidak tahu apakah Lei Bai dan Valkyrie ada di dalamnya. Karena tidak stabil, tidak perlu terburu-buru memasukinya. Lagi pula keselamatan semua orang jauh lebih penting, ucap Xiaoyan. Bahtera di belakang kita terus mendekat. Haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Ucap Ding Yue melihat ke arah kompas bintang. Pada saat ini titik cahaya yang mengejar mereka menjadi semakin dekat. Yueli lalu berkata, mereka tidak memberi kita ancaman sama sekali. Sebaliknya kita memberi mereka waktu terakhir untuk hidup. Jika mereka datang ke sini, itu berarti mereka sedang mengantarkan nyawa mereka sendiri, ucap Yueli. Keadaan Yueli telah pulih ke puncaknya. Tampaknya musuh-musuh ini tidak ada apa-apanya di depannya. Dan mereka semua berada dalam jangkauan pembunuhan Yueli. Mengenai hal ini, Xiaoyan juga mengangguk sedikit. Itulah yang ingin aku katakan, ucap Xiaoyan. Tepat ketika kelompok Xiaoyan menunggu pasukan istana surga manusia datang, tiba-tiba saja token giok yang diberikan oleh Lei Bai di tangan Xiaoyan bergetar. Tuan Xiaoyan, perubahan telah terjadi di sini. Jangan masuk, jangan pernah masuk. Teriak suara cemas Lei Bai datang dari token giok. Seolah-olah dia menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi dan meninggalkan pesan terakhirnya untuk mencegah Xiaoyan masuk. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang cacing yang bengkok. Lei Bai dan Valkyrie dalam bahaya besar, gumam Xiaoyan. Lei Bai mengeluarkan peringatan, mengingatkan Xiaoyan bahwa bahaya di dalamnya berada di luar kemampuan mereka untuk dihadapi. Artinya mereka saat ini sedang dalam krisis hidup dan mati. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat. Ini jelas bukan karakter Xiaoyan untuk duduk diam saat rekannya dalam bahaya. Apalagi Lei Bai dan Valkyrie pernah menyelamatkan benua Daudi untuknya. Dengan kebaikan yang begitu besar, bagaimana mungkin Xiaoyan menolak untuk menolong mereka? Aku harus menyelamatkan mereka. Yueli, bawa Ibu Sun-er dan semua orang pergi dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Aku harus masuk sendirian, ucap Xiaoyan. Ibu, apakah kamu setuju? Ucap Yueli memandang Sun-er. Meskipun dia tidak tahu betapa berbahayanya itu, tetapi Sun-er menatap Xiaoyan dengan tegas. Matanya yang indah memancarkan tekad. Aku mengatakan, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku akan menemani Xiaoyan geger. Ucap Sun-er menolak untuk pergi. Yueli, Lei Bai dan Valkyrie sangat kuat. Bahkan keduanya sedang dalam masalah besar. Demi keselamatan semua orang, kamu tidak boleh mengikutiku masuk. Percayalah, karena aku berani masuk, aku memiliki keyakinan untuk menyelamatkan mereka, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Masalah keamanan mereka tidak boleh dianggap enteng, sehingga Xiaoyan berniat untuk memasukinya sendirian. Tidak perlu membiarkan semua orang jatuh ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Lei Bai dan Valkyrie, aku kenal kedua orang ini. Mereka telah melawanku, dan mereka semua dikalahkan olehku. Kedengarannya menyenangkan. Aku ingin masuk dan melihat apa yang terjadi, ucap Yueli. Mendengar ini, sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar. Kekuatan Lei Bai dan Valkyrie adalah dewa bintang 9, dan kekuatan yang ditampilkan tidak diragukan lagi. Tetapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa kedua orang ini bahkan bukan lawan Yueli. Tempat seperti ini tidak lebih dari beberapa monster tua dari dunia lain. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya, dan aku punya pengalaman. Karena ayah ingin menyelamatkan mereka, maka aku harus menyelamatkan mereka. Ibu tidak mau pergi. Aku juga tidak mau. Ayah, jangan khawatir. Lebih baik masuk bersama, jadi semua orang bisa melihat sesuatu yang baru, ucap Yueli tersenyum. Yueli, kamu tidak bisa mengambil resiko seperti ini, ucap Xiaoyan memandang Yueli dengan serius. Meskipun aku tidak bisa menjamin berapa banyak monster tua yang ada, tetapi ayah jangan khawatir. Jika diperlukan, aku bisa melepaskan perban di tubuhku, dan aku bisa membunuh semua monster tua itu, ucap Yueli. Xiaoyan terkejut. Itu artinya Yueli belum pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Yueli, apakah tujuan dari perban ini untuk menekan kekuatanmu? Tanya Xiaoyan dan Yueli mengangguk. Bukankah jika tanpa perban maka kekuatanmu akan mencapai keabadian? Tanya Xiaoyan dengan penasaran.
Menurut lelaki tua Tianzhen seharusnya begitu. Tetapi dia berkata bahwa aku masih tidak bisa mengendalikan kekuatan penuhku dan membutuhkan 100 tahun untuk melepaskan perbanku. Tapi perban ini memiliki ribuan lingkaran. Aku tidak tahu mengapa. Yang jelas ini benar-benar menyedihkan, ucap Yueli cemberut. Karena ini masalahnya, ayo kita masuk. Seharusnya kita belum terlambat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa avatar Yuanzhen adalah kartu truf terkuatnya. Tapi sekarang tampaknya tidak demikian. Sebaliknya Yueli adalah kartu truf terkuat Xiaoyan. Ding Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera mengisi perlindungan Bahtera Tabut. Di lubang cacing luar angkasa yang tidak beraturan ini dia khawatir menghadapi arus turbulent. Arus turbulent yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan semuanya. Pang Dahe dan Sueki berpikir bahwa Xiaoyan takut pada alam besar Xingji ketika mereka berhenti. Namun ketika melihat mereka menghilang, sontak ekspresi terkejut melintas di wajah keduanya. Wah, mereka benar-benar masuk, ucap Sueki dengan heran. Pang Dahe sedikit mengerinyit. Dia berkata, tidak masalah, mereka pasti keluar lagi. Kita hanya perlu menunggunya di luar. Kita harus menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Setelah menangkap mereka, kita pasti akan mendapatkan pahala besar dari Raja Surga Manusia, ucap Pang Dahe matanya membelalak. Jelas bahwa ini adalah tujuan sebenarnya. Ketika 4 Bahtera tiba di lubang cacing yang bengkok ini, Bahtera Tabut sudah memasukinya. Melihat lubang cacing yang tidak beraturan ini, mereka tersentak. Lubang cacing ini saja membutuhkan keberanian dan tekad kematian untuk berani menerobosnya. Terus hubungi hantu roh yang lebih kuat di sekitar dan minta mereka mencari bala bantuan. Bahkan jika orang-orang ini memasuki tempat seperti itu, aku khawatir mereka tidak akan bisa tinggal lama sebelum keluar lagi, ucap Pang Dahe menatap dingin ke lubang cacing yang bengkok. Tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.